Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget ya buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka. Oke, seri kegiatan hari ini mam. Jadi aku mulai videonya dengan bungkus-bungkus nasi uduk ya. Ini sebenarnya nasi uduk itu bungkusan proses terakhir dari perbungkusan ya. Jadi di sini kan ada beberapa yang aku bungkus-bungkus ya, kayak misalnya lontongnya udah aku irisin, terus kayak sayurnya, terus kayak bumbunya juga bumbu kacang. Nah, terus ada juga sambal. Dan ini untuk uduk yang terakhir gitu. Karena uduk kan kalau misalnya panas-panas takutnya basi gitu ya, tapi ini udah anget kok, jadi aman. Kalau masih pagi ini aman mam, jadi nggak basi. Ini insya Allah bisa bertahan sampai jam 11 siang lah ya kalau untuk nasi, karena ini kan nasinya pakai santan. Bisa juga sih aku sering makan itu di jam 12-an masih oke. Kalau misalnya si sayurnya itu dipisah gitu, tapi kalau sayurnya dibarengin itu suka kayak rada udah gimana gitu ya mam. Dan ini uduknya aku bawa sebanyak 30 bungkusan. Nah, hari ini udah banyak yang pesen, cuma di sini aku bawanya porsinya porsi pas aja. Karena hari ini aku pengen buru-buru selesai aja. Hari ini kakak Alisa itu masuknya jam 7-an. Jadi aku pengennya buru-buru selesai aja gitu ya mam jualannya. Nah, ini dia perbungkusan uduknya hampir selesai. Ini baru setengahnya sih, masih banyak. Jadi aku kalau misalnya lagi bungkusin kayak gini nih mam, biasanya ngobrol-ngobrol sama emak gitu. Nah mam, alhamdulillah banget sih dengan jualan kayak gini aja bisa ngebantu banget hari-hari aku. Pokoknya di sini aku bersyukur banget ya mam, apapun gitu ya. Di sini aku masih bisa jualan gitu, bisa menghasilkan uang, bisa nyari tambahan buat bantu pas suami juga. Jadi di sini yang alhamdulillahnya kita tuh nggak keteteran masalah keuangan gitu ya, setidaknya untuk makan hari-hari itu nggak sampai ngutang gitu. Karena emang untuk sekarang ya mam, keuangan kita tuh emang lagi banyak banget pengeluarannya, jadi butuh banget tenaga ekstra dan lebih semangat lagi akunya juga cari-cari tambahannya lagi gitu, biar yang semua kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Dan salah satunya kayak gini dengan jualan. Aku tuh orangnya termasuk yang selalu merencanakan sebelum apa-apa gitu loh mam. Jadi kayak misalnya ke depannya aku tuh yang udah selalu mempersiapkan ya. Di sini sih manusia tugasnya untuk siap-siap, untuk hati-hati ya. Tapi aku juga sadar kan yang maha kuasa itu adalah Allah gitu kan. Tapi di sini aku orangnya tuh yang sebisa mungkin prepare dari kecil pun, kayak waktu SD gitu ya. Aku tuh orangnya seneng banget pengen beli ini itu tuh kepengennya diturutin, cuma caranya aku nggak minta sama orang tua. Dulu waktu kelas 5 SD aku udah yang kuli gosok, kuli nyetrika di orang, dan uangnya itu aku yang kepengen beli buku kayak binder loh mam. Zaman dulu kan zamannya buku binder gitu ya. Dan dulu tuh aku saking pengennya beli buku itu, aku kuli gosok, kuli nyetrika gitu. Dan hasil dari kuli nyetrikanya itu aku beliin kayak gitu mam. Dan kayak sekarang pun nih, biar kedepannya itu aku yang gak keteteran uang gitu, anak-anak aku bisa jajan, terus kayak kita tuh jangan sampai punya utang ke sana ke sini ya, kecuali kayak emang perumahan gitu ya. Nah, pokoknya di luar dari selain itu, sampai kalau makan itu jangan sampai ngutang gitu deh intinya ya. Jadi dengan cara seperti ini aku semangat jualan, terus aku semangat bantu-bantu suami biar ada tabungan juga ke depannya. Jadi pas lagi emang nggak bisa ngapa-ngapain itu ada pegangan sedikit ya, walaupun sedikit ya mam, nggak banyak-banyak ya, karena emang kemampuannya aku dan suami masih di tahap ini sih, nggak tahu ke depannya ya mam. Kalau boleh jujur sih ya mam, aku di sini sebagai ibu-ibu ya gitu ya, mama-mama yang udah punya anak kecil, yang kerjaannya rumahnya nggak ada habis-habisnya dari pagi sampai sore, belum lagi kalau punya bayi yang lagi rewel gitu ya. Kayak Alfa kan menurut aku sih masih kecil dan harus apa-apa itu harus kita yang ngerjain gitu. Nah sebenarnya juga aku pengennya sih di rumah aja tanpa ada kerjaan-kerjaan yang lainnya, tapi ya berhubung emang aku orangnya nggak mau ke depannya gimana-gimana ya, itu emang udah
ada resikonya aku ya. Jadi di sini untuk mengeluh, untuk kayak bilang gimana-gimana aku kurangin, karena aku juga nggak mau dengan keluhan-keluhan aku juga menjadi doa. Nah mam, ini aku udah pulang alhamdulillah. Seperti yang tadi aku bilang, hari ini aku nganterin sesuai pesanan aja, nggak lama-lama, biar pagi-pagi sebelum jam 7 aku udah selesai. Nah alhamdulillahnya emang bisa kayak gitu ya mam. Nah ini kakak Alesa hari ini si pagi banget, ini aku mau urusin semuanya. Maaf banget ya mam, ini sebelumnya ini aku lagi main sama Dede Alpa juga, jadi suaranya nggak stabil. Pokoknya Dede Alpa lagi pengen ngajakin main aku sambil voice over kayak gini. Dilanjut lagi ke video. Jadi ini kakak Alesa si pagi, ini kakak Alesa pagi-pagi tadi udah aku suruh bangun, suruh siap-siap karena nggak boleh telat hari ini. Di atas jam 7 udah dikunci ya, jam 7:05 aja gerbangnya udah dikunci. Hari ini ada upacara gitu, jadi bener-bener yang harus masuk pagi banget. Makanya aku juga yang di sini ngeworo-woro kakak Alesa biar jangan lelet gitu loh, karena anak-anak segede gini tuh biasanya lelet ya mam, disuruh buru-buru, mandinya malah ngelamun di kamar mandi gitu, disuruh buru-buru pakai baju, malah banyaknya tuh ngelamun kalau nggak aku buru-buru gitu, dan akhirnya tuh yang telat. Pokoknya susah banget sih untuk kakak Alesa, aku suruh buru-burunya yang belum bisa gercep. Aku juga ngerasain waktu kecil ya gitu sih, cuma ya di sini aku sebagai jadi ibu gitu ya, pengennya tuh anaknya tuh jangan sampai telat, makanya aku buru-buru aja. Nah kakak Alesa di sini sedikit bete sih yang pagi-pagi udah aku buru-buru. Dan itu Dede Alpa sekarang ini pas lagi di video badannya itu lagi anget, lagi panas. Di daerah aku itu lagi banyak banget yang sakit. Kemarin panasnya udah hilang gitu, udah main lagi tapi panas lagi. Pokoknya aku lagi khawatir banget sih sebenarnya. Otak aku tuh sekarang kemana-mana mam, kayak misalnya harus jualan juga gitu. Aku juga lagi nukang renovasi dapur, jadinya tuh yang bolak-balik ke sana juga. Mungkin anak aku di sini yang kurang urus ya. Kakak Alesa juga kemarin sempat sakit gitu. Sekarang Dede Alpa mungkin mereka yang kurang urus juga. Bingung juga ya mam kalau kondisinya kayak gini, repot ke sana ke sini, anak juga yang harus diurus, tapi ya gimana gitu. Pokoknya tuh ya kondisinya seperti inilah ya mam. Dan dilanjut ya mam, hari ini aku mau masak, menunya seperti biasa, menu andalan aku untuk tumis-tumis ini aku pakainya kacang. Pokoknya jangan bosan ya mam, hari ini aku mau masak tumis kacang pakai tempe, terus itu ada ikan japu juga. Nah untuk bumbu-bumbunya di sini udah aku rajangin ya mam. Aku juga mau bikin telur ini untuk anak-anak, dan itu tumis tempenya, tumis kacangnya mau aku pedesin aja. Karena yang aku liatin sih di sini Dede Alpa lagi nggak nafsu makan, kakak Alesa juga, terus suami aku juga. Jadi ya udahlah, untuk anak aku biasanya kalau lagi kayak gini nggak pada mau makan sayur, jadi ya udah aku pedesin aja. Nah ini telurnya untuk anak-anak ya mam, biarin deh hari ini aku masak dulu, mau dimakan atau nggak dimakan. Yang penting aku masak aja, udah siap di rumah. Nah aku goreng telurnya 3 butir aja, nggak banyak-banyak karena emang hari ini menunya lumayan juga ya, ada 3 gitu. Aku masak ikan japu, tumis kacang pakai tempe, ya ngabisin stok yang ada di kulkas aja karena udah berhari-hari aku beli tapi nggak dimasak-masak, jadi hari ini mau aku masak. Terus ini juga seperti biasa ya, requestan anak-anak, aku lagi ngukus pisang di atas magicom sambil masak gitu, dan ternyata yang hitam-hitamnya itu netes di nasi ya, nggak bagus juga ya. Ternyata ngukus si pisang ini di atas nasi, kirain aku nggak bakal netes-netes ke bawah tuh pada hitam begitu. Ya udah, terus mau aku lanjutin mau masak telur dulu nih mam, pakai wajan yang kecil kayak gini aja. Ini sih sebenarnya masak kayak telur kayak gini 3 butir aja ribet banget ya. Kalau di wajan kecil kayak gini nih harusnya untuk 1 aja telur, tapi untuk 3 kayaknya tuh kekecilan tempatnya ya mam. Nah mam, dalam 1 hari ini aku pokoknya gober pengen cepet-cepet selesai, terus edit juga ini pengen cepet-cepet selesai. Jadi maaf banget kalau di sini ada kata-kata yang nggak berkenan di hati mam semua. Aku lagi nggak fokus sebenarnya mam, kayak pikiran tuh lagi kemana-mana. Jadinya tuh kalau edit tuh yang kayak asal gimana ya mam. Pokoknya mohon maaf banget sih kalau hari ini omongan aku yang kurang enak didengar gitu. Nah ini untuk telurnya udah selesai alhamdulillah. Ini mau aku angkat, aku mau ngelanjutin tumis-tumisannya. Kalau enggak ini ikan dulu ya, ikan dulu deh biar 1 kali pakai ya si wajannya. Nah sengaja banget nih mam, hari ini aku masak ikan japu, soalnya aku lihat beberapa hari ini pas suami kayaknya nafsu makannya itu lagi berkurang, makanya aku bikinnya yang
dia suka-suka aja biar makannya lumayan banyak juga, anak-anak juga lagi kurang nafsu makan gitu ya. Jadi ya udah deh gitu, aku masakin anak-anak tuh yang mereka suka-suka aja. Terus kayak untuk Dede Alpa malah sama sekali ya nggak mau makan apa-apa, Mam. Aku di sini bingung sih sebenarnya mau masak apa gitu, tapi ya udahlah. Nah, Mam, ini untuk ikan japunya tadi aku beli 2 aja. Ini ikannya satunya 2.000 gitu. Ini udah aku cuci, udah aku aku gosok-gosok ya bagian badannya biar minyak asinnya itu berkurang gitu. Biasanya kan kalau di ikan japu, di ikan peda itu ada minyak-minyak garam gitu ya, Mam. Jadi aku udah kurang-kurangin sih, tadi udah dicucinya pakai air hangat, cuma yang nggak kencang-kencang banget sih untuk nyucinya. Nah, ini untuk ikan japunya udah aku balik. Untuk bumbu-bumbunya aku rajangin aja kayak gini. Aku pakai cabai bawang yang udah diirisin aja. Terus nanti aku tambahin tomat gitu. Pokoknya ini enak banget sih sebenarnya dimakan pakai nasi anget-anget aja. Terus pakai ini aja tanpa ada tambahan apa-apa aja nih, rasanya udah enak banget ya, Mam. Aku sering banget ngerikuk masakan kayak gini. Pokoknya yang sekiranya suami aku, anak-anak aku suka, itu yang sering aku masak juga. Kayak tumis kacang itu favoritnya aku sama pas suami, anak-anak juga suka. Makanya aku sering banget yang numis kacang-kacangan. Nah, ini di sini aku pakainya penyedap dari micin aja ya, nggak pakai kaldu jamur, karena kalau menurut aku si ikan peda kayak gini, tumis ikan peda kayak gini tuh enaknya pakai micin gitu ya, tanpa ditambahin garam lagi karena emang udah asin dari ikan asinnya. Nah, ini udah kayak gini udah matang sih, Mam. Untuk tomatnya ini aku masukin belakangan karena takutnya kematangan juga nggak enak. Jadi kayak gini aja udah enak banget, Mam, beneran seriusan. Ini aku bikinnya lagi posisi lagi lapar ya, jadinya tuh yang pengen buru-buru makan aja gitu loh. Apalagi di sini cuacanya lagi hujan mendung-mendung gitu, Mam. Cocok banget sih kalau dipakai makan pas cuacanya kayak gini. Nah, Mam semua gimana nih hari ini, udah masak apa belum? Pastinya masakan Mam itu enak-enak semua. Aku yakin deh semua Mam pasti bisa masak ya, karena zaman sekarang masak itu gampang sih. Kita nggak bisa masak, selalu ada petunjuknya di YouTube, di TikTok, terus kayak di Instagram juga banyak gitu ya. Jadi pastinya semua Mam bisa masak ya, walaupun apapun gitu ya, sesederhana mungkin ya, untuk keluarga kita bisa lah ya dikit-dikit masak. Nah, Mam, ini alhamdulillah untuk kacang sama telur udah mateng, kacang sama telur, ikannya sama telur udah mateng. Ini tinggal masukin si kacangnya. Alhamdulillah ya, aku gober banget ini masaknya, pengennya tapi aku yang nggak mau pakai 2 tungku karena kalau masak ikan asin itu takutnya keberangasan. Jadinya tuh ya udah deh, tadi aku apinya tuh aku panasinnya yang pol gitu loh untuk masak kacang sama si telur itu, jadi cepet. Nah, Mam, gimana nih hari ini kabarnya? Semoga Mam selalu semangat, selalu sehat, selalu dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Kita berdoa yang terbaik aja ya, Mam. Aku juga di sini pokoknya selalu berharap untuk aku, teman-teman semua, saudara-saudara aku juga dengan berdoa yang setulus-tulusnya. Semoga kita tuh segala urusan dan rezekinya itu dilancarkan aja, karena sekarang yang aku dengar sih kayaknya tuh musim paceklik ya, Mam. Nggak tahu di sini aja atau di tempat lain juga. Nah, Mam, ini tumis kacangnya udah aku masukin, jadi aku tumis-tumis dulu baru nanti aku masukin air. Aku masukin airnya nanti banyakan ya, Mam, biar si kacangnya itu yang gak keras-keras banget. Ini aku masukin tuh airnya banyak banget, nanti aku tungguin sampai surut ya, Mam. Nah, oke, Mam, ini untuk tumis kacangnya udah mau hampir mateng. Di sini mau aku masukin cabenya belakangan, terus tempenya juga belakangan. Habis ini langsung diangkat aja. Nah, terima kasih nih, Mam, buat Mam juga teman-teman yang nemenin aku sampai di akhir video. Buat teman-teman yang baru mampir, bantu Mama Alesa dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like-nya ya, teman-teman. Pokoknya dengan dukungan teman seperti itu aja udah bikin aku semangat banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu nemenin aku, selalu ngedukung aku, selalu nyemangetin aku. Terima kasih banget ya, Mam. Dan balik lagi ke video, masakan aku udah selesai semua. Ini aku mau pindahin ke tempat yang lebih kecil kayak gini biar dapur aku yang sempit ini nggak kelihatan sumpek gitu ya, Mam. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Kita sampai sini aja dulu, nanti dilanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.